Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا نفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف بالقتل في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah,
kita kembali di Ustaz Menjawab hari Ahad yang baik ini. Hari ini temanya wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Sebagaimana ayat yang telah dibacakan oleh qari kita Abi Husaini tadi. Dalam ayat 32 surat Al-Isra, Allah berfirman wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu perbuatan keji, suatu jalan yang buruk. Jadi perbuatan yang paling buruk. Maka dalam Islam, zina itu dianggap dosa besar. Al-kabair, dosa besar. Bukan dosa main-main. Kalau orang berzina tidak bertaubat, dipastikan masuk neraka hari akhirat. Karena itu al-kabair, dosa besar. Dan kalau orang sedang melakukan itu, sedang berzina, itu imannya tidak ada, kosong. Kalau dia mati sedang berzina, mati sebagai penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi karena dosa besar, maka Allah mengatakan itu perbuatan yang sangat keji. Fahsya itu. Yang sangat keji, yang sangat buruk, ya. Yang luar biasa buruknya, maka dikatakan itu adalah perbuatan setan. Jadi zina itu perbuatan setan. Yang berzina itu setan sebenarnya. Kalau manusia beriman tidak mau berzina. Pemirsa TV yang dirahmati Allah. Jadi zina ini adalah pekerjaan hina yang paling klasik. Maksudnya jamun keremenan. Jamun keremen karena orang berzina. Jadi orang pertama yang berzina itu adalah si Qabil. Ya. Si Qabil dilarang oleh ayahnya kawin dengan adiknya yang satu lahir kembar itu. Tapi waktu itu si Qabil itu harus kawin dengan adiknya yang lain. Jangan sekali-kali. Tapi si Qabil itu melawan orang tuanya, membunuh saudaranya, dan berzina dengan adik yang dilarang oleh syariat. Maka si Qabil disebut orang pertama yang berzina di dunia ini. Kemudian disusul oleh orang-orang lain, oleh manusia lain. Sejak para nabi semuanya ada saja orang yang menghalalkan zina itu. Ya. Yang puncaknya tentu yang sangat menakutkan di zaman Nabi Lut, ya. Dan sekarang pun di zaman Nabi Muhammad, sekarang pun orang-orang itu berzina. Karena berzina itu kan memperturutkan hawa nafsu, libido. Jadi senang sesaat, tapi menderitanya luar biasa. Jadi zina itu sesuatu yang sangat hina. Orang yang berzina itu sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah SWT, sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yazni zani wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang sedang berzina itu masih beriman, tidak beriman. Jadi orang yang berzina itu tidak beriman. Antuzaniya bihalilatin jarik. Jadi dosa yang paling besar adalah orang yang berzina dengan istri tetangga. Ini kan sudah agak lagi. Yeah. Orang yang berzina dengan istri tetangga itu dosa besar. Sangat besar dosanya. Juga sebaliknya, sang istri yang berzina dengan laki-laki tetangga, ya, sama dosanya. Artinya mereka berkhianat kepada keluarganya, berkhianat kepada suaminya, atau sebaliknya yang laki-laki berkhianat kepada istrinya. Pemirsa TV, mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang berzina, dan tidak boleh ada di antara kita yang mendekati zina. Jadi jangankan berzina, mendekati saja sangat terlarang, ya, sangat terlarang. Bagaimana mendekati zina itu? Misalnya keluar malam-malam, duduk di kafe yang remang-remang, jadi lampunya kecil, 5 watt itu.
duduk minum-minum di situ dengan cewek ya, cewek cowok gitu, itu adalah jalan mendekati zina. Dekat. Atau pergi ke laut di hari Minggu seperti hari ini. Ya. Hari ini pergi Kemana-mana. ke Unga, pergi ke Ujung Bate, pergi ke Lampu Uok dan sebagainya. Tujuannya untuk melihat orang mandi, untuk melihat cewek-cewek mandi, ya. Bawa pasangan penting dah. Itu juga mendekati zina. Dekat. Atau mendekati zina juga boleh dikatakan mendekati zina. Buka YouTube, buka Ya, macam-macam. aurat-aurat perempuan kafir di YouTube itu kita nonton. Itu dekat dengan Mendekati zina juga. Atau membaca tulisan-tulisan porno. Ya. Bagaimana tulisan porno? Ada di karang itu kalau kita baca menimbulkan syahwat. Ya, Itu mendekati zina juga. Kalimat-kalimat yang indah. Atau menonton Apalagi menonton film macam-macam. film, sinetron yang menampak-nampakkan aurat itu. Atau menonton olahraga. Yang mengarahkan kita lah. Olahraga mana? Olahraga renang misalnya. Karena perempuan itu setengah telanjang. Ya. Atau menonton Senam. Kadang-kadang ada juga. Atau lomba ratu cantik. Atau perempuan menonton laki-laki loncat indah. Itu jadi. Atau Itu yang sering kita berbahaya sekali, apalagi ada waktu olahraga main voli dah. Iya. Tapi insya-Allah mudah-mudahan ada juga yang pakai jilbab main voli perempuan tu. ya itu Di bagus TV, ya. Di TV sering. Bagus katanya orang-orang Islam yang taat tuh. Jadi pemirsa sudah jelas sekali zina itu adalah dosa besar. Maka agama Islam sangat membenci orang-orang berzina itu, dan itu yang digalakkan oleh orang sekarang, membuat hotel ya, lalu memberi ide kepada orang yang masuk hotel menyewa kamar, tetapi tidak ditanyakan mana surat nikah. Jadi mulai security-nya berdosa besar, yang punya hotel berdosa besar. Jadi orang yang berzina, kita yang masuk neraka. Ya, menyediakan tempat. Maka kalau kita security hotel, ya, tanyakan mana surat nikah. Oh, enggak ada. Enggak boleh, Pak. Oh, ada surat nikah. Lihat dulu, siapa tahu bukan foto yang perempuan itu. Bukan foto perempuan itu di surat nikah. Ada orang membawa surat nikah sendiri tapi istrinya tidak dibawa. Jadi kalau security hotel atau yang yang duduk di situ tidak hati-hati, juga bisa lolos orang. Jadi kebanyakan pemilik hotel itu kadang-kadang sudah haji, orang Islam ya. Tapi kalau pura-pura tidak tahu di hotelnya ada orang berzina, jadi Pak Haji itu juga penghuni neraka hari akhirat karena menyewakan hotel kepada penzina. Ini harus hati-hati Pak Haji. Kan begitu. Kita tausiah, kita ingatkan, ya. Baik pemirsa Haja TV yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.